Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Nah, kali ini aku masih akan membahas soal-soal SKB di bidang ekonomi, khususnya sesuai dengan FR aku di bidang analis penanaman modal. Dan teman-teman, ini juga bisa menjadi rujukan teman-teman untuk yang ambil formasi di seputaran ekonomi yang serumpun dengan ekonomi ya. Ada analis ekonomi pembangunan, bisa juga di analis iklim usaha, analis investasi. Jadi semuanya serumpun, dan mungkin teman-teman bisa dilihat lagi kalau kira-kira formasinya tuh banyak mengarah ke ekonomi, itu berarti bisa dijadikan referensi soal-soal ini ya. Bisa juga dengan teman-teman melihat ke jabatan fungsionalnya ya, kira-kira itu contoh-contohnya sama nggak ya dengan soal-soal ini. Nah, dan teman-teman, kemarin sekali lagi aku sering banget ditanyain, Kak, emang beneran gak ada tentang perundang-undangan penanaman modal ya, khusus untuk yang teman-teman nyari FR analis penanaman modal. Sekali lagi saya kasih tahu kalau pengalaman saya ya ini, bahwa tidak ada sama sekali ya. Jadi tapi saya nggak mau menjamin ya teman-teman, itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan pesaing-pesaing saya saat itu. Oke, jadi teman-teman langsung aja kita masuk ke soal-soal SKB ekonomi. Soal yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Menurut ekonom Robert Solow, ada 4 faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di bawah ini, yang bukan merupakan faktor pertumbuhan ekonomi menurut teori Robert Solow adalah A. Manusia, B. Akumulasi modal, C. Teknologi modern, D. Hasil atau output, atau E. Kebijakan pemerintah. Oke teman-teman, untuk pertanyaan ini berarti kita harus melihat dalam teori Robert Solow ada apa saja faktor-faktor yang dinilai paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi menurut teori beliau ada 4 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi, dan hasil atau output. Oke, jadi di soal yang pertama ini yang tidak ada yang kecuali ya, atau yang bukan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut ekonom Robert Solow adalah kebijakan pemerintah, atau jawabannya E. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah soal perhitungan ya. Jadi sepengalaman saya untuk SKB analis penanaman modal ini, soal-soal ekonomi ada soal-soal perhitungan, kira-kira kayaknya ada lebih dari 5 soal sih seingat saya. Dan juga teman-teman saya yang lainnya yang jabatannya sama ya, mengarah ke rumpun ekonomi, juga sama, semua yang dapat soal-soal ekonomi pasti ada soal perhitungannya. Tetapi teman-teman, ini perhitungan ekonomi dasar, kita hanya perlu merecall kembali ya materi-materi ekonomi yang ada perhitungannya. Ya, oke, kita masuk ya ke soal nomor 2. Harga gula merek Gulamo naik dari 10.000 menjadi 12.000. Akibatnya jumlah permintaan barang yang pada awalnya 1 juta unit turun menjadi 600.000 unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaannya. Nah, kayak teman-teman, berarti untuk menjawab soal ini kita akan melakukan perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Oke teman-teman, di sini kita akan mencari koefisien elastisitas permintaan merujuk pada soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, elastisitas permintaan sendiri biasa dilambangkan dengan ED ya, atau elasticity of demand ya. Nah, elasticity of demand atau elastisitas permintaan sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu delta Q atau selisih kuantitas dibagi dengan delta P atau selisih harga dikalikan dengan P per Q atau price per quantity ya. Di sini kondisinya harga awal dan kuantitas atau permintaan di awal. Oke ya, langsung saja kita masukkan angkanya sesuai dengan soal pada nomor 2. Nah, yang pertama diminta adalah delta
Q atau selisih kuantitas permintaan. Ya, di sini permintaan di awal itu adalah 1 juta unit, kemudian turun menjadi 600.000 unit. Berarti selisihnya adalah 1 juta dikurang dengan 600.000 dibagi delta P atau selisih price, selisih harga ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di awal harganya dari 10.000 menjadi 12.000. Berarti untuk mendapatkan selisihnya kita mengurangkan 12.000 dengan 10.000. Oke, kemudian dikalikan dengan harga dan kuantitas awal. Ya, harga awal adalah 10.000. Kemudian kuantitas awal adalah 1 juta. Oke, nah teman-teman sekarang kita tinggal menghitung ya. Jadi di sini nilainya adalah 400.000. Kemudian di bawah nilainya adalah 2.000. Kemudian dikalikan dengan nilai 10.000 per 1 juta. Oke, nah di sini kita main coret-coret ya. Oke ya. Jadi kemudian di sini 400 dibagi 2 menjadi 200 dikali dengan 1 per 100. Oke ya teman-teman, jadi di sini udah kelihatan ya jawabannya adalah 200 kali 1, 200 per 100 ya, sama dengan 2. Oke ya, jadi teman-teman di sini udah langsung dapat koefisien elastisitas permintaannya adalah 2. Oke. Nah, teman-teman kalau ditanya maksud dari koefisien elastisitas permintaan itu apa? Maksud dari angka 2 ini yaitu bahwa apabila harganya naik 1, berarti permintaannya akan naik menjadi 2 ya. Oke. Oke, soal nomor 3. Nah, teman-teman, soal nomor 3 ini masih berkaitan dengan soal nomor 2. Jadi, sesuai dengan jawaban pada soal nomor 2, sifat permintaan terhadap harga adalah A. Elastis uniter, B. Inelastis, C. Elastis sempurna, D. Inelastis sempurna, atau E. Elastis. Nah, teman-teman untuk menjawab ini, jadi berarti tidak mau kita harus tahu berapa sih kira-kira koefisien elastisitas permintaan yang masuk ke setiap kategori ya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa permintaan dengan koefisien elastisitas sama dengan 1 disebut normal atau elastis uniter. Oke ya, kemudian permintaan dengan koefisien elastisitas kecil dari 1 disebut inelastis. Nah, kemudian permintaan dengan nilai koefisien 0 disebut inelastis sempurna. Ya, kemudian permintaan dengan koefisien besar daripada 1 disebut elastis. Ya, kemudian permintaan dengan koefisien yang tidak terhingga disebut elastis sempurna. Oke, jadi teman-teman tadi kalau di soal nomor 2 kan jawabannya itu adalah 2 ya. Berarti 2 termasuk lebih daripada 1 ya. Jadi berarti dia dikategorikan sebagai elastis ya teman-teman ya. Jadi jawaban untuk nomor 3, sifat permintaan terhadap harga pada soal nomor 2 adalah E. Elastis. Oke, soal nomor 4. Ini juga soal perhitungan ya teman-teman. Di sini ada data IHK atau indeks harga komunitas. Oke, jadi soalnya diketahui IHK sebuah komoditas di suatu negara pada tahun 2020 adalah 123,14. Kemudian nilai IHG komoditas tersebut meningkat menjadi 145,72 pada tahun 2021.
Berapakah laju inflasi komoditas tersebut pada tahun 2021? Oke teman-teman, kita langsung aja ke perhitungannya. Oke teman-teman, jadi soal nomor 4 ini meminta kita untuk menghitung laju inflasi dengan menggunakan data IHK atau indeks harga konsumen ya. Jadi laju inflasi biasanya dilambangkan dengan IN. Nah, kemudian laju inflasi itu biasanya dinyatakan dalam persentase ya. Sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah rumus laju inflasi dengan indeks harga konsumen. Jadi, rumusnya IHK pada periode yang ditanyakan dilambangkan dengan IHKN dikurang dengan IHK pada periode sebelumnya dilambangkan dengan IHKN dikurang 1. Ya, kemudian dibagi dengan IHK pada periode sebelumnya. Jadi dibagi dengan IHKN kurang 1 dikali 100% karena laju inflasi dinyatakan dengan persentase. Oke, selanjutnya kita masukkan aja langsung nilai-nilai yang ada dalam soal. Jadi IHK pada periode tersebut atau pada tahun 2021 yaitu 145,72. Oke, dikurang dengan indeks harga konsumen pada periode 2020 yaitu 123,14. Oke, kemudian dibagi dengan IHK pada periode sebelumnya yaitu 123,14 dikali 100%. Oke ya, jadi kemudian indeks harga pada periode sekarang dikurangin dengan indeks harga konsumen pada periode sebelumnya menjadi 22,58 dibagi 123,14 dikali 100%. Oke. Nah, ini jawabannya menjadi berapa, teman-teman? Jadi yang ini itu jadinya 0,1833 sekian ya, dikali dengan 100%. Ya, kemudian akhirnya jawaban laju inflasinya menjadi 18,33%. Oke teman-teman, gimana? Mudah kan? Simpel aja ya untuk mencari laju inflasi dengan menggunakan data indeks harga konsumen ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Jadi soal nomor 5 ini masih terkait dengan soal nomor 4. Oke, jadi soalnya tingkat keparahan inflasi tahun 2021 berdasarkan jawaban pada soal nomor 4 adalah. Oke, jadi tadi di soal nomor 4 kita sudah tahu kalau jawabannya adalah laju inflasinya sebesar 18,33% ya. Jadi kita keep dulu jawaban soal nomor 4. Kemudian kita lihat kategori-kategori laju inflasi ya. Jadi laju inflasi itu ada 4 kategori, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, atau hyperinflasi ya. Jadi kalau di video yang sebelumnya saya sudah sempat membahas sedikit inflasi itu apa ya. Jadi inflasi adalah perubahan harga secara terus-menerus dan mengakibatkan harga uang menjadi turun ya. Jadi kalau misalnya harganya tidak meningkat secara terus-menerus berarti tidak terjadi inflasi. Sedangkan kalau terjadi atau disebut terjadi inflasi itu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi disebut ringan apabila nilainya di bawah 10%. Oke ya, kemudian inflasi disebut sedang atau inflasi sedang itu apabila nilainya 10% sampai dengan 30%. Oke, kemudian inflasi berat itu apabila angkanya menunjukkan 30% sampai dengan 100%. Ya, dan ini keadaan yang sangat buruk, yaitu hyperinflasi itu apabila nilainya di atas 100%. Oke, jadi teman-teman yang di soal nomor 4 tadi jawabannya 18,33. Jadi itu bisa dikategorikan di dalam inflasi sedang ya, karena inflasi sedang di angka 10% sampai dengan 30% ya.
Oke, jadi jawabannya adalah C. Tingkat keparahan inflasi tahun 2021 berdasarkan jawaban pada soal nomor 4 adalah inflasi sedang. Oke, soal berikutnya nomor 6. Kita masih soal hitung-hitungan lagi ya, teman-teman. Oke, ini akan menghitung rasio sebuah perusahaan ya. Jadi kalau di tes ini kayaknya karena judulnya analis penanaman modal ya, jadi juga mau melihat bagaimana kita bisa melihat sehatnya sebuah perusahaan ya dengan cara menghitung rasionya. Oke, jadi soalnya sebuah perusahaan memiliki aset lancar sebesar Rp354.330.000 dan total utang jangka pendek sebesar Rp123.870.000. Berapakah rasio likuiditas perusahaan tersebut apabila dihitung berdasarkan rasio lancar? Oke, kita langsung aja lanjut ke perhitungan. Oke teman-teman, di soal ini kita diminta untuk menghitung rasio likuiditas sebuah perusahaan dengan menggunakan rasio lancar ya teman-teman. Jadi untuk rasio likuiditas ini sebenarnya ada 3 cara untuk menghitung rasionya. Yang pertama yaitu rasio lancar, kemudian quick ratio atau rasio cepat, dan yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas ya. Nah, current ratio itu juga disebut rasio lancar. Oke, jadi untuk current ratio atau rasio lancar ini rumusnya yaitu current ratio sama dengan current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar. Oke ya. Nah, menurut soal ini, menurut maksudnya yang disebutkan, yang diketahui dalam soal ini, current asetnya yaitu sebesar Rp354.330.000 dibagi dengan current liabilities itu sebesar Rp123.870.000. Oke ya teman-teman, ini langsung saja dibagi, hasilnya adalah 2,86. Jadi udah itu aja teman-teman. Jadi untuk current ratio ini sangat mudah ya perhitungannya, hanya tinggal membagikan current asset dan current liabilities. 2,86 ini artinya bahwa perbandingan antara aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 2,86. Oke, next masuk ke soal nomor 7. Nah, di sini kita akan membicarakan masalah indeks harga ya. Jadi kalau sebelumnya di laju inflasi tadi kita menggunakan indeks harga ya. Nah, di sini bagaimana cara mencari indeks harga itu sendiri ya. Oke, berdasarkan data harga komoditas di bawah ini secara agregatif sederhana, tentukan nilai indeks harga tertimbang yang terjadi pada tahun 2015. Oke, di sini udah dilampirkan data-datanya ya. Oke, dan kita langsung masuk saja ke perhitungan. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 7 ini kita akan menghitung nilai indeks harga tidak tertimbang yang terjadi pada 2015 berdasarkan data-data atas 3 komoditas yang telah diberikan pada soal nomor 7. Oke, jadi teman-teman untuk indeks harga tidak tertimbang, rumusnya adalah indeks harga tidak tertimbang sendiri sering dilambangkan dengan IA ya teman-teman. Sama dengan sigma P dibagi sigma P0 dikali 100% ya. Jadi teman-teman di sini adalah sigma harga atau keseluruhan total harga dari 3 komoditas tersebut. Kemudian sigma P0 adalah keseluruhan total harga dari komoditas yang ditanyakan di periode sebelumnya. Ya teman-teman, jadi yang di atas itu yang di periode sekarang, kemudian yang di bawah adalah nilai total untuk periode sebelumnya ya. Kadang-kadang ini juga dikasih notasi N ya.
Jadi sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Ini adalah rumus untuk indeks harga tidak tertimbang dengan menggunakan perhitungan sesuai yang diminta, yaitu perhitungan agregatif sederhana ya. Jadi ini adalah jenis perhitungan agregatif sederhana. Nama metodenya ya teman-teman. Oke ya, sekarang kita langsung aja masukkan angkanya. Jadi untuk total dari harga komoditas-komoditas dalam data di tahun yang ditanyakan, yaitu di tahun 2015. Berarti kita ambil nilai sekarang dari minyak goreng, yaitu 10.000. Kemudian ditambahkan nilai sekarang dari beras, yaitu 9.100. Kemudian nilai sekarang dari telur ayam, yaitu 1.000. Kemudian dibagi dengan total harga ketiga komoditas tersebut di periode sebelumnya, yaitu di 2014. Yaitu untuk minyak goreng kita lihat nilainya atau harganya adalah 9.000, ditambah harga beras 8.900, kemudian ditambah dengan harga telur ayam 950 dikali 100%. Oke ya teman-teman, jadi di sini hasilnya menjadi 1.000 tambah 9.100 ditambah 1.000 menjadi 20.100 ya. Dibagi 9.000 ditambah 8.900 ditambah 950 adalah 18.850.000 dikali 100%. Oke, kemudian ini hasilnya menjadi berapa teman-teman kira-kira ya? Ini jadinya 106,63%. Oke teman-teman, jadi indeks harga tidak tertimbang sesuai dengan data tersebut dengan menggunakan metode agregatif sederhana adalah 106,63% ya, yang artinya bahwa kenaikan dari seluruh komoditas dari tahun 2014 ke 2015, kenaikan harganya adalah berada di angka 6,63%. Oke, soal berikutnya ya. Jadi teman-teman, sepengalaman saya nih, saya dapat soal mengenai kurva ya, gambaran kurva, disuruh menentukan kurva ini menunjukkan sifat permintaan atau sifat penawaran yang seperti apa ya, seperti contoh soal nomor 8 ini. Oke, jadi kurva di samping merupakan sebuah kurva permintaan. Berdasarkan kurva tersebut, sifat permintaan barang terhadap harga adalah A. uniter normal, B. inelastis, C. inelastis sempurna, D. elastis sempurna, atau E. elastis. Oke ya, jadi teman-teman di sini kita lihat kalau jelas ya, kalau yang vertikal itu pasti menunjukkan harga, sedangkan yang horizontal pasti menunjukkan quantity atau permintaan ya. Kalau di kurva penawaran juga yang horizontal juga akan menunjukkan penawaran ya. Oke, jadi kita lihat di sini, kita lihat aja gambar kurvanya bahwa terlihat kalau harganya naik, kuantitasnya juga ikut berubah ya, tetapi tidak banyak ya, tidak terlalu berubah begitu ya. Miringnya cuman sedikit. Oke. Nah, kalau misalnya harga berubah kemudian permintaannya berubah hanya sedikit, itu merupakan ciri permintaan yang inelastis ya teman-teman. Jadi kita tinggal baca aja kurvanya, permintaannya bagaimana, sikap permintaan terhadap harga. Di sini kita lihat kalau permintaannya berubah sedikit saja terhadap perubahan harga ya, karena bentuknya curam, lihat itu ya. Saat dia naik kuantitasnya hanya bergeser sedikit ya, jadi itu disebut inelastis atau tidak elastis ya. Jadi teman-teman bisa diingat kalau yang permintaan yang inelastis itu kurvanya pasti bentuknya curam ya, garisnya akan berbentuk curam. Oke, kemudian kalau elastis biasanya garisnya berbentuk landai
ya, miring tetapi jauh, kemiringan kuantitasnya itu jauh ya teman-teman. Nah ini teman-teman boleh kembangin lagi sendiri kurva untuk uniter normal, inelastis sempurna dan juga elastis. Oke, jadi nomor 8 ini, kurva ini menunjukkan sifat inelastis. Oke, teman-teman, kita masuk ke nomor yang terakhir, ini juga perhitungan ya. Berikut adalah data produk domestik bruto suatu negara dari tahun 2018 sampai 2020. Oke, kemudian berdasarkan data di atas, berapakah pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada 2020? Oke, kita langsung aja masuk ke perhitungannya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan menghitung laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diminta oleh soal nomor 9 ya. Nah, di sini laju pertumbuhan ekonomi biasa dinotasikan dengan G atau R atau PE ya, growth atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita pakai notasi PE aja ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri pada dasarnya dan pada umumnya dihitung dengan menggunakan data produk domestik bruto ya. Jadi rumusnya simple aja, yaitu pendapatan domestik bruto pada tahun yang ditanyakan dikurangi dengan pendapatan domestik bruto pada satu periode sebelum tahun yang ditanyakan ya. Jadi di sini yang di data pendapatan domestik bruto dikurangi dengan data pendapatan domestik bruto pada tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan domestik bruto di tahun sebelumnya dikali 100%. Oke ya, teman-teman. Jadi ini adalah rumus umum laju pertumbuhan ekonomi ya. Oke, nah secara umum memang laju pertumbuhan ekonomi selalu dihitung dengan menggunakan pendapatan domestik bruto di negara tersebut. Oke, nah kemudian kita lihat, kita langsung masukkan saja ya nilainya. Jadi pendapatan domestik bruto di tahun yang ditanyakan atau di tahun 2020 adalah 402 dikurang pendapatan domestik bruto di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019, yaitu di 378. Kemudian dibagi lagi di pendapatan domestik bruto di tahun sebelumnya, yaitu 378 dikali 100%. Oke. Nah, kemudian hasilnya menjadi Oke, teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal SKB ekonomi. Ada yang mengenai teorinya, ada yang mengenai perhitungannya juga ya teman-teman. Jadi pengalaman aku kurang lebih seperti itu deh soal-soalnya ya. Oke, dan teman-teman jangan lupa sekali lagi di subscribe, like, comment, and share video ini kalau teman-teman rasa bermanfaat. Dan juga aku bakalan tetap upload lagi soal-soal SKB lainnya. Jadi teman-teman stay tune di channel aku. Terima kasih.